Motif pembunuhan berantai di Bekasi mirip seperti kasus Rian Jombang. Misteri tewasnya satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. 3 orang sekeluarga yang semula diduga tewas karena keracunan makanan ternyata merupakan korban pembunuhan. Mereka tewas karena telah diracuni. Dari fakta awal ditemukan bahwa narasi yang dikembangkan ketiga korban yang tewas keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 19 Januari 2023. 3 orang yang menjadi korban pembunuhan itu yakni Ai Maimunah, ibu yang berasal dari Cianjur, M. Ridwan Abdul Muiz, anak AI dari suami pertama, dan Muhammad Ruswandi, anak AI dari suami pertama. 3 korban itu diracun dengan menggunakan pestisida yang dimasukkan ke dalam kopi. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polri. Hasil pemeriksaan Lab4 ditemukan unsur kimiawi berbahaya yang sering kita sebut dengan racun di dalam kopi yang telah diseduh di dekat sumur, muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Apa itu? Hasil Lab4 mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun, kata Fadil. Pestisida yang dimasukkan ke dalam kopi itu termasuk kategori berbahaya, itu dapat menyebabkan kematian. Aldikat itu adalah sebuah larutan pestisida masuk ke dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan kematian, kata Fadil. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 3 orang pelaku. Mereka adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan MDD Solehudin. Wawon adalah suami kedua AI, salah satu korban yang sekaligus ayah tiri AI. Ketiganya orang dekat para korban, bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Jelas Fadil. Dari penyelidikan polisi, pembunuhan yang dilakukan Wawon DKK kepada AI dan anak-anaknya bukanlah yang pertama. 3 pelaku itu ternyata setidaknya telah membunuh 6 orang di lokasi berbeda. Dengan demikian total ada 9 orang korban pembunuhan berantai oleh Wawon DKK. Hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama, kata Fadil. Fadil menyebut Wawon dan 2 rekannya itu terlibat serangkaian pembunuhan yang menewaskan 4 korban di Cianjur. Polisi menemukan 4 jenazah berupa kerangka di 3 lubang. Jenazah tersebut atas nama Bayu yang masih anak-anak di lubang pertama, Noneng dan Wiwik dalam 1 lubang, dan Farida di lubang ketiga. Meski begitu, polisi masih perlu mengidentifikasi lebih lanjut. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka, kata Fadil. Selain di Bekasi dan Cianjur, ada juga 1 jenazah di Garut yang sempat dibuang ke laut. Di Garut, ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Dia menjadi korban untuk menghilangkan jejaknya dibuang ke laut, ditemukan oleh masyarakat, lalu kemudian dikuburkan secara wajar. Ini sedang kita dalami, kata Fadil. Adapun pembunuhan terhadap AI dan anak-anaknya di Bekasi juga didasari pembunuhan sebelumnya. 1 keluarga itu diracuni hingga tewas oleh pelaku karena mengetahui mereka pernah membunuh. Itu mengapa ketiga korban dihilangkan nyawanya, ternyata mereka mengetahui para tersangka melakukan pembunuhan lain. Ada potensi kejahatannya terbuka, tambah Fadil. Fadil lalu menyebut kasus ini adalah pembunuhan berantai yang mirip dengan kasus Rian Jombang. Termasuk saksi-saksi yang mengetahui, jadi itu yang dia sebut perjuangan. Kalau kita ingat kasus terpidana Rian Jombang, ini kurang lebih sama modus operandi intimate relate, kata Fadil.